hal-hal perbuatan yang baik menurut syariat khususnya, dan tentunya juga perbuatan-perbuatan baik menurut norma yang berlaku. Nah, ini waro. Mungkin kalau waro ini buat kita bisa ya. Untuk definisi waro ini kita bisa mulazamatul a'malil jamilati, senantiasa membiasakan diri melakukan hal-hal yang baik menurut syariat, minimal itu ya, baik menurut syariat. Nah, itu udah waro ya, udah waro. Dia kalau keluar rumah keseringan itu nggak pernah pakai celana pendek sedengkul ya, nggak pernah. Dari kecil dia nggak pernah, sampai udah dewasa, sampai udah bapak-bapak nggak pernah ya. Nah, itu berarti dia waro, karena dia membiasakan kalau keluar rumah nggak pernah pakai celana sedengkul atau celana bola ya. Nah, ini waro bisa dah kayaknya kalau definisi waro begini ya. Kalau definisi waro begini kita bisa, insya Allah bisa. Orang yang kurang waro, berarti kurang membiasakan gitu ya, kurang membiasakan perbuatan yang baik. Anil maharimi wasyubuhati, dari hal-hal yang diharamkan oleh syariat dan syubhat. Syubhat itu gampangnya ginilah, syubhat itu kita ragu, ini halal apa haram gitu ya. Tapi kemudian kita ngambil yang haram. Nah, ini syubhat. Kita ragu nih, halal atau haram. Tapi yang kita ambil yang haram. Nah, ini syubhat. Ya. Ini syubhat lah, gampangnya begitu gampangnya. Dicontoh di hadis sih apa? Kita menggembala kambing ya. Kita menggembala kambing, kita punya ternak nih kambing, gitu kan. Kita bawa dia katakanlah ke atas bukit gitu ya. Kayak di film-film ke atas bukit dia bawa. Nah, nggak taunya pekarangan yang dia gunakan untuk menggembala kambing itu ada yang punya ya. Ada yang punya bercampur dengan milik umum. Karena nggak ada batasnya ya, dia nggak tahu, oh itu ternyata ada yang punya orang, seorangnya pun nggak senang, nggak ridho. Nah, ini syubhat berarti. Sebetulnya halal dan haram itu jelas ya, halal dan haram itu jelas. Nah, wasyubuhatu bainahuma, ini untuk kita ya, Nah, ini sering terjadi. Orang yang kurang waro meninggalkan yang haram dan meninggalkan yang subhat, insya Allah mungkin kalau yang haram kita bisa lah insya Allah ya. Tapi mungkin kalau yang subhat rada-rada susah. Saya husnuzon aja ini mah ya, meninggalkan yang haram kita bisa, insya Allah bisa. Tapi yang subhat kayaknya sulit. Lazul palahu, maka orang itu kurang mendapatkan kemuliaan dari Allah, dan juga kurang dapat mendekatkan dirinya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang mendapatkan kemuliaan dirinya dan juga kurang mendekatkan rahmat Allah. Orang yang kurang warok begitu. Ya, orang yang kurang warok begitu. Tapi lagi-lagi ini bukan untuk menilai orang lain, tetapi untuk menilai diri kita sendiri ya. Jadi yang ketiga, orang yang kurang warok. Warok itu tadi mulazamatul a'malil jamilati, senantiasa membiasakan diri melakukan hal-hal yang baik, yang bagus menurut syariat. Tapi dia kurang bisa gitu ya, bukan nggak bisa, kurang bisa aja. Ya, mungkin dulu pun saya lagi masih sekolah SD, itu pakai celana sedengkul udah biasa, di atas dengkul malah udah biasa. Lagi masih SD ya, Sekarang kita ya masih biasa. Ya itu masing-masing aja. Ya, ini saya lagi cerita diri sendiri gitu ya. Tapi kalau sekarang pada panjang-panjang ya. Iya, kalau sekarang celana panjang.
Orang SD udah panjang-panjang. Dia melatih mereka untuk waro lah ya, melatih mereka untuk waro. Jadi saya punya guru ya, ada alhamdulillah beliau sampai saat ini masih sehat walafiat, panjang umur. Dia membiasakan kepada anaknya dari cerita dia dari SD itu dari kecil pakai baju harus lengan panjang. Celana pun lengan panjang sampai dia tidur. Itu sama dia dibiasakan. Saya punya guru alhamdulillah sampai sekarang beliau masih ada. Dan itu ternyata benar ya, ketika saya tanya kepada anaknya, benar kata dia, Abi itu emang membiasakan begitu. Makanya dia anaknya nggak pernah pakai baju lengan pendek apalagi celana, nggak pernah, semuanya bajunya lengan panjang, celananya pun lengan celana panjang ya, celana panjang. Iya, tetap dia mungkin izin kali orang tuanya ke pihak sekolah. Nah kan sekarang aja buktinya ada SD celana panjang yang mau ya, yang mau, yang nggak mau tetap aja ada juga yang celana pendek, ada ya, tetap aja ada. Nah ini, jadi orang yang kurang warok, kurang membiasakan diri melakukan hal-hal yang baik, positif menurut syariat, kurang, maka dia akan kurang mendapatkan kemuliaan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kurang juga mendekatkan dirinya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini 3 nasihat dari Imam Hasan Al-Basri yang dikutip oleh Syekh Nawawi Banten untuk diri kita masing-masing, bukan untuk menilai orang lain ya, bukan untuk menilai orang lain. Jadi kalau kita simpulkan secara singkat, nasihat yang pertama, orang yang kurang etika, kurang adab, kurang perangai, kurang akhlak, kurang moral kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluknya, maka berarti ilmunya kurang bermanfaat. Yang kedua, orang yang kurang sabar dalam menghadapi cobaan hidup, dalam menghadapi sifat-sifat negatif yang menyakiti dirinya, kurang sabar dalam meninggalkan maksiat, dan kurang sabar dalam menunaikan kewajiban, maka dia kurang pengamalannya terhadap perintah agama untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Yang ketiga, orang yang kurang warok, kurang untuk membiasakan diri melakukan hal-hal yang baik menurut syariat, maka berarti dia akan kurang juga mendapatkan kemuliaan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kurang mendekatkan dirinya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari makalah ke-13 dari 3 nasihat ini ya, dari Nashul Ibad. Nah, yang terakhir dalam kitab Irsyadus Sari ya, dalam kitab Irsyadus Sari karya dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ya, karya kitab Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau mencatat gini dalam kitabnya, kata beliau, wa qala ba'duhum at-tauhidu yujibul imana paman la imana lahu la tauhida lahu. Sebagian ulama berkata tauhid itu mengharuskan adanya iman. Maksudnya kalau dia sudah mempelajari tauhid ya, mempelajari tauhid dengan baik dan benar, maka pasti keimanannya pun baik dan benar ya. Tauhid itu intinya apa? Tauhid intinya ifrodul qadimi anil muhdasi, meyakini dalam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Nah ini tauhid intinya itu ya, meyakini dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Nah kalau dia udah belajar tauhid, maka berarti di situ ada keimanan.
ketika dia kurang mempelajari tauhidnya, maka kurang jugalah imannya. Jadi kalau begitu, ketika tapi lagi-lagi ini bukan untuk menilai orang lain ya, ini untuk diri kita sendiri. Jadi ketika katakanlah keimanan seseorang itu dalam meyakini tauhid dia kurangnya dia sering mengatakan bahwa saya mah gimana yang di atas aja gitu ya, saya mah gimana yang di atas aja. Ini berarti kurang, dia mempelajari tauhidnya apa kurang, maka berarti keimanannya juga kurang. Tapi bukan berarti nggak sah ya, karena bisa saja mungkin yang dia maksud kalimat gimana yang di atas aja, dia tetap dalam hatinya tidak meyakini Allah ada di atas, tetap dia meyakini dalam hatinya Allah tidak di atas, tapi dia karena sering mendengar orang bilang begitu, ya dia akhirnya ikutin aja gitu ya. Nah ini kan kalimat yang memang bisa ditakwil ya, kalimat yang bisa ditakwil. Nah kalimat yang bisa ditakwil ketika dilakukan oleh seseorang, kita orang yang tahu, yang paham, jangan langsung suuzon ya. Artinya jangan langsung kita kafirkan dia, jangan ya. Nah mungkin maksud dia bukan berarti Allah ada di atas, apalagi meyakini Allah ada di langit, bukan. Allah ada di arsy juga bukan. Jadi mungkin sebetulnya kalimat Allah bagaimana yang ada di atas, Allah maha tinggi derajatnya ya, maha tinggi martabatnya, pastinya melebihi makhluknya. Nah, ketika dia mengucapkan hal itu, kan kurang berarti tauhidnya ya, kurang. Nah, berarti imannya juga kurang. Ya. Tapi kita pun tetap tidak bisa menilai itu, enggak ya. Ketika ada orang gue mah gimana yang di atas aja, enggak. Jangan kita bilang, apalagi naudzubillah min dzalik sampai sampai mengarah kepada kufuran. Lah kita kadang-kadang kalau lagi sakit nih, ya kalau lagi sakit puyang lagi tuh, lo minum apa puyang? Hilang. Minum aspirin. Tahu nggak aspirin dulu ada ya? Ya. Aspirin bintang 7 ya. Nah itu mungkin kayaknya kalau dilihat sekilas ini salah kalimat kayaknya gitu ya. Gue puyang minum aspirin hilang gitu. Ya. Lo berobat di mana itu? Cepat sembuhnya. Oh gue berobat di dokter ini. Dokter ini mah cakep, dia mah mantep lah, pasiennya banyak, orang pada yakin kalau dia itu sembuh. Kayaknya salah ini kalimat kayaknya, seolah dia meyakini yang menyembuhkan penyakit dia itu obat, yang menyembuhkan sakit dia itu dokter. Tapi enggak, sebetulnya enggak ya, dia sebetulnya enggak meyakini hal itu, enggak. Dia tetap sebetulnya yang dia yakini yang menyembuhkan sakit dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu semua hanya sebagai perantara. Cuma dia ngomong kalimat perantaranya kurang gitu ya. Mungkin dia lupa lah. Nah ini makanya kalau dalam kita mau bijak, kalau dalam ilmu balaghah ada istilah az-zikru wal hadzfu, menyebut dan membuang. Artinya yang seharusnya kita buang kita sebut, yang harusnya kita sebut kita buang. Ah ini dalam balaghah begitu. Ya, dalam balaghah. Mungkin ketika orang itu bilang bahwa, "Wah, gua kalau berobat di sini, di dokter ini nggak mempan, dokter ini nggak mempan gitu kan, dokter ini juga nggak mempan, tapi gue di dokter ini mempan padahal murah, lagu dokter mahal semua nggak mempan." Nah ini mungkin kalimat perantaranya dia kurang ucapkan ya, tapi kita husnuzon, oh dia ada kalimat perantaranya yang harusnya dia sebut tapi dia buang, nggak dia sebut gitu ya. Nah ini dalam ilmu balaghah ada. Nah jadi kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ketika seseorang mempelajari tauhid, ya sudah belajar tauhid, pastilah orang Islam itu pasti ya, insya Allah lah dia belajar tauhid, wujud, ki, dan bako dan seterusnya. Maka ketika dia belajar itu, maka berarti keimanannya ada, mungkin bisa meningkat, bertambah. Paman la imana lahu la tauhidalahu. Ketika imannya kurang, maka berarti dia kurang belajar tauhidnya, entah kurang paham, entah mungkin memang karena memang kurang belajar gitu ya.
Wal imanu yujibu syari'ata. Iman itu mengharuskan ada syariat. Nah, iman itu mengharuskan ada syariat, pasti ya. Karena orang yang iman ada maksudnya gini, orang yang imannya bisa dia tambah terus, ya berarti dia sedang melakukan syariat. Dengan dia melakukan syariat berarti imannya bertambah. Contohnya syariat itu apa? Melaksanakan sholat. Katakanlah sholat wajib. Ketika dia melaksanakan satu sholat wajib tadi isya, oh berarti imannya bertambah. Nah ini, jadi ketika imannya berusaha untuk selalu dia tambah, selalu dia tingkatkan, maka berarti dia melaksanakan syariatnya juga, gitu ya. Ketika dia sering melaksanakan sholat yang wajib, apalagi sholat sunnah juga, nah itu berarti untuk menambah peningkatan iman. Ya. Paman la syari'ata lahu la imana lahu wala tauhida lahu. Orang yang kurang mengamalkan syariat, maka berarti kurang imannya. Kurang imannya bukan berarti nggak ada ya. Imannya berkurang, imannya menurun. Orang yang kurang melaksanakan syariat, maka berarti kurang imannya sedang menurun dan tauhidnya juga kurang sempurna, gitu ya. Wasyari'atu tujibul adaba. Nah, orang yang melaksanakan syariat itu pasti ada adab di situ. Ya, ada apa? Ada adab, ada etika, ada perangai, ada perilaku, ya, ada akhlak. Paman la adaba lahu, la syari'ata lahu, la imana lahu, wala tauhida lahu. Orang yang adabnya kurang, nah ini kata Hadratus Syekh, orang yang adabnya kurang berarti kurang pengamalan syariatnya. Orang yang kurang pengamalan syariatnya berarti imannya sedang berkurang. Orang yang imannya sedang berkurang maka berarti tauhidnya pun kurang sempurna. Maka berarti semuanya itu mengarah kepada adab. Nah, ini ada yang menarik ya, ada yang menarik dari Ketua PBNU ya. Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Said Akil Siraj Hafizahullah bisihha wal afiyah dalam acara halal bihalalnya beliau dengan beberapa orang gitu ya yang saya lihat, bahkan dalam khutbahnya tadi juga Jumat, kata beliau nggak cukup hanya sekedar teologi dan syariat, itu nggak cukup. Teologinya matang, katakan gitu ya, teologinya matang, syariatnya juga matang, tapi nggak ada adabnya. Nah ini kurang, kata beliau gitu ya. Jadi kalau pengen sempurna, kata beliau, kalau pengen sempurna teologinya apa? Teologi itu apa? Teologi tauhid ya, akidah ya, akidahnya benar, teologinya benar, syariatnya juga benar, dan beradab. Nah, jadi adab ini ternyata hasil dari semua-muanya, dari tauhid, iman, syariat, barulah menimbulkan adab. Berarti kesimpulannya dari pernyataan nasihat Imam Hasan Al-Basri, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dan juga Kiai Haji Said Akil Siraj ya, semuanya mereka sama bahwa kesempurnaan untuk kita bukan hanya teologi atau akidah dengan baik dan benar, bukan juga hanya syariat baik dan benar, tetapi juga bisa menimbulkan adab yang baik dan benar. Nah, kalau ini bisa ya, dengan kita proses, maka berarti insya Allah dia akan mencapai keimanan, mengarah betul-betul sempurna imannya. Nah ini ya, ini barangkali yang bisa saya sampaikan ya, mudzakarah kita pada malam hari ini.
Mudah-mudahan bermanfaat, baik untuk diri saya sendiri khususnya dan umumnya untuk teman-teman mudzakarah yang ada di sini ataupun teman-teman di Facebook gitu ya. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, mohon diperbaiki, mohon diluruskan, mohon dibenarkan, karena itu semata-mata dari saya pribadi. Dan apabila barangkali ada benarnya, maka itu semata-mata hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ta'adduban. Ya, ta'adduban. Mari kita sama-sama untuk mengucapkan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.